Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan renungan singkat buat kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Telah bangunkan kami dari pembaringan kami masing-masing, datang ke hadirat-Mu melalui doa secara pribadi kami, dan pada saat ini Tuhan, melalui ibadah saat teduh kami bersama-sama dengan saudara seiman kami, Tuhan urap yang bangun dalam menyampaikan renungan singkat di ibadah saat teduh kami pagi hari ini Bapa. Hikmat Tuhan senantiasa menyertai kami, ampunkan Bapa setiap dosa pelanggaran. Hamba mulai disebut mulai dari mahkota kehidupan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan singkat kita pada pagi hari ini yang akan memotivasi kita, saya mengambilnya dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa olahraga beregu menyediakan time out bagi pemainnya. Hal itu berguna untuk beristirahat sejenak, lalu menilai strategi dan membuat perubahan strategi yang sudah dilakukan. Dan perubahan strategi ini diperlukan dalam kemenangan, dalam memenangkan pertandingan di waktu yang tersisa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata hal tersebut sangat berguna bagi para pemain, juga bagi timnya. Karena itu memberi waktu untuk beristirahat sejenak dari tekanan pertandingan yang sedang berlangsung. Tema firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini adalah time out. Saudara-saudariku, time out tidak akan pernah mengubah skor dan waktu yang sudah hilang. Ya, time out tidak mengubah skor dan waktu tidak terhilang. Time out merupakan waktu untuk menyusun kekuatan dan strategi baru. Ya, strategi baru mengalahkan musuh. Artinya time out memiliki kekuatan, strategi, cara untuk mengalahkan musuh. Time out sangat berarti untuk menentukan kekalahan atau kemenangan, saudara-saudariku. Time out adalah senjata rahasia suatu kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita pun banyak mengalami tekanan dalam porsi yang ringan maupun berat. Sadar atau tidak,
Hidup kita ini adalah suatu pertandingan iman yang wajib diikuti setiap anak Tuhan. Mengapa saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus? Sebab itu kita memerlukan time out, yaitu ketika kita menyisihkan waktu lalu mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari, waktu yang terbebas dari segala kesibukan sehari-hari yang mengikat, memeriksa prioritas hidup kita, lalu menilai kinerja kita, dan kita pun dapat membuat perubahan yang diperlukan dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat kita merasa tak punya waktu untuk melakukan time out, sesungguhnya saat itulah kita membutuhkannya. Tuhan Yesus memberi teladan dalam waktu time out-nya kepada Bapa di surga, saudara-saudariku. Setiap pagi dia mengawali bersama Bapa. Waktu yang kita sisihkan untuk berdiam diri bersama Tuhan tidak akan pernah terbuang sia-sia, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Waktu itu selalu memberi makna bagi kita. Waktu itu selalu menambah kekuatan batin kita. Waktu itu selalu mempererat jalinan kita dengan Allah. Waktu itu selalu menerima petunjuk baru. Waktu itu selalu memberikan pencerahan hidup, sehingga kita akan menjadi lebih mantap, lebih kuat dalam mengikuti pertandingan yang diwajibkan Allah kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari sediakan waktu kita untuk bersama Tuhan. Mari sediakan time out bersama Tuhan. Karena time out sangat kita butuhkan untuk menambah kekuatan batin, mempererat jalinan kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita menerima petunjuk baru yang akan menuntun kita menuju hadirat Bapa. Mari kita sediakan time out bersama Tuhan, karena kita akan memperoleh pencerahan hidup yang menguatkan kita di dalam menjalani proses yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Maha benar Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa mengubahkan hidup kami. Bapa yang baik, hamba berdoa buat satu hari ke depan, segala kegiatan hamba-Mu, kegiatan saudara-saudari hamba-Mu yang hamba kenal maupun yang tidak mengenal hamba, kegiatan anak-anak kami, kegiatan suami kami, kegiatan istri kami, dalam tangan-Mu kami menyerahkan sepanjang pagi hari ini Tuhan.